Bab 421. Menyerang lembah neraka. Suara mendesing. Ribuan orang mendarat. Pandangan mereka ke depan. Sebuah lembah berkabut terbentang di luar jangkauan. Hitam dan ungu. Menyeramkan dan menyeramkan. Seorang lelaki tua berbadan tegap berjalan ke dalam kabut tebal sambil tersenyum. Pada titik tertentu, Li Jingtian melihat kembali ke arah Zuo Fan. Lembah neraka sungguh berhati-hati. Sudah mengaktifkan susunan kelas 5 mereka. Kami membutuhkan setidaknya 1 hari untuk memecahkannya. Rumah mana yang tidak merasa was-was di masa sulit seperti ini? Itu semua ada dalam perhitungan saya. Zuo Fan pergi ke depan dan menyelidiki kabut dengan tatapan mengejek. Untuk menerobos, tidak akan memakan waktu lama. Mata kanan Zuo Fan bersinar dalam lingkaran emas ganda. Tahap kedua mata ilahi dari kekosongan. Penghancuran kekosongan. Suara mendesing. Sinar bergetar keluar dari mata Zuo Fan dan masuk ke lembah neraka. Diikuti dengan serangkaian dentuman dan dentuman. Kabut bergetar 2 kali sebelum terangkat seluruhnya. Li Jingtian memandang Zuo Fan dengan gembira dan mengacungkan jempol. Hehehe, itu steward Zuo kami. Menghancurkan susunan seperti ini sungguh sangat nyaman. Jika menyangkut arai yang mengandalkan ruang, Anda hanya perlu memecahkan gelembungnya dan arai tersebut akan terurai dengan sendirinya. Itulah maksud dari gerakanku ini. Tidak ada yang hebat tentang itu. Zuo Fan berkata dengan santai. Tapi Li Jingtian menghela nafas dalam hati. Jika semudah itu, apakah kamu melihat orang lain melakukannya? Setiap gerakan Zuo Fan sederhana namun menakjubkan bagi siapapun yang menyaksikan prestasinya. Li Jingtian menjunjung tinggi Zuo Fan. Arainya terbuka. Serang. Zuo Fan memberi isyarat. Li Jingtian memimpin penyerangan. Membawa ribuan pembudidaya bon tempering dan surga mendalam yang langka lebih dalam. Orang-orang itu berteriak dan meraung. Awan hitam melancarkan serangan hiruk-pikuk ke lembah. Menelannya. Para patroli bahkan tidak bisa berteriak ketika gelombang besar orang menghadang mereka. Keterkejutan dan ketakutan terkubur begitu dalam hingga mereka terpaksa berdiri diam di sana alih-alih membunyikan alarm. Ya Tuhan, apa ini? Apakah susunannya gagal sehingga banyak yang masuk? Bagaimana mereka semua bisa masuk begitu cepat? Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menunggu para penyerang untuk menuainya. Satu-satunya reaksi dari patroli adalah ketika senjata spiritual menembus dada mereka. Tangisan itu menjadi ratapan ketika darah dan darah kental berceceran di mana-mana. Tubuh mereka terkulai tak bernyawa. Serangan itu terus berlanjut tanpa hambatan. Serangan musuh. Teriakan terakhir terdengar dari setiap murid. Mendapati rumah mereka telah diserang dan mereka berteriak dengan panik. Waktu Zuo Fan sangat tepat. Menangkap mereka pada titik terendah. Menghabisi para murid lembah neraka yang panik. Oh. Ada beberapa pembela pemberani yang muncul sesekali untuk membendung arus. Tapi mereka bahkan tidak sempat mengeluarkan harta iblis mereka saat sekelompok pemuda elit mengepung mereka sejenak. Lalu meninggalkan tubuh yang hancur saat mereka beralih ke target berikutnya. Kapten dalam penyerangan ini adalah penjaga pendukung Zuo Fan yang melatih Kapten Pang di seni hantu 10 tahun lalu. Ini adalah serangan pertama mereka dalam skala sebesar ini. Dan bagi sebagian orang, ini adalah pembunuhan pertama mereka. Namun mereka semua melakukannya seperti ikan di air. Tidak menunjukkan penyesalan. Berbeda dengan penyiksaan yang menyedihkan dan menyiksa yang disebut pelatihan. Menyaksikan teman-teman di sekitar mereka jatuh satu persatu. Pembunuhan di sini sangatlah mudah. Zuo Fan telah mengiring mereka ke neraka untuk kembali sebagai iblis yang bahkan perang yang kejam dan berdarah pun tidak dapat tergoyahkan.
Anak-anak ini akan menjadi pilar utama rumah ini. Zuo Fan berdiri di puncak yang jauh, mengamati dan menganalisis situasinya. Li Jingtian mengangguk memuji. Steward Zuo, pelatihan bertahun-tahun telah membuahkan hasil. Hahaha. Zuo Fan memejamkan mata, mendengarkan simfoni alam di sekelilingnya. Tangisan, ratapan, permohonan, tubuh yang merosot ke dalam darahnya sendiri, membentuk melodi yang manis di telinganya dan menghadirkan senyuman polos dan ramah di bibirnya. Suara-suara ini memberi sinyal untuk ekspansi klan Luo. Barisan klan Luo untuk memerintah mereka semua dengan tangan besi. Itu adalah apa yang dia harapkan dan tujuannya ini akhirnya mulai terbentuk. Sementara itu, sebuah gerbang batu terbuka saat seorang murid lembah neraka yang berdarah dan kotor masuk ke dalam. Darah mengalir dari tenggorokannya. Keempat tetua di dalam berteriak, "Apa yang terjadi di luar sana?" "Musuh, serang!" Murid itu memberikan nyawanya untuk mengucapkan dua kata itu. Kepalanya tertunduk, nyawanya hilang. Yang tersisa hanyalah mata penuh ketakutan, yang semakin membuat takut para pria. Ini tidak masuk akal. Apa yang sedang terjadi? Siapakah orang bodoh yang berani menginjakkan kaki di lembah neraka? Pemimpin itu meraung. Yang lain berkata, tetapi mengapa tidak ada reaksi dari barisan? Apakah sudah dilanggar? Keempatnya panik. Itu harus dilakukan dengan cepat agar para tetua ini tidak menyadari sampai sekarang bahwa mereka telah diserang. Kekuatan apa yang melakukan ini? Keempatnya merilis discerning field mereka. Pandangan mata pikiran mereka membuat mereka semua terengah-engah. Mereka melihat segerombolan orang berteriak sambil membunuh siapapun yang mereka lihat. 10.000 murid mereka tidak dapat mengumpulkan tanda perlawanan terhadap beberapa ribu orang. Indra keempatnya melihat lebih jauh dan memperhatikan dua pria di atas bukit. Salah satunya berada di lapisan ketiga dari tahap surga yang mendalam dan diabaikan. Beralih ke ahli puncak tahap Radiant di sebelahnya. Keempat pria itu merasa ingin menangis. Jumlah ahli puncak Radiant State di Tianyu dapat dihitung dengan satu tangan. Kenapa salah satu dari mereka bisa datang ke lembah neraka? Yang mulia berada di lapisan kelima sedangkan sisanya hanya di lapisan keempat. Bahkan bersama-sama pun mereka tidak bisa berharap untuk mengalahkan orang aneh itu. Demi Tuhan, siapa itu? Regent Estate atau keluarga kekaisaran? Apa yang kita lakukan agar mereka memusnahkan kita? Seseorang mengeluh. Yang mulia menggelengkan kepalanya. Tidak. Valley Lord berkata kami masih bersekutu dengan Regent Estate. Adapun keluarga kekaisaran, sekarang terjebak dalam menghadapi masalah yang muncul dalam 1000 tahun terakhir. Itu tidak akan datang. Dan aura ahli Radiant Stage itu terasa familiar. Yang mulia, apakah Anda mengenalnya? Sisanya berteriak. Yang mulia bergidik dan menghela nafas. Bagaimana saya bisa lupa? Kita semua mengenalnya. Bukankah kita menyaksikan dia bentrok dengan Huangpu Fenglei pada malam upacara klan Luo? Gedung gila. Mereka semua menangis. Yang mulia mengangguk tertekan. Yang lebih buruk, ahli surga mendalam apalagi yang Anda kenal yang berdiri di sisinya. Itu Zuo Fan, pelayan iblis dari klan Luo. Kami semua melihatnya menerima serangan habis-habisan dari Li Jingtian dan Huangpu Fenglei. Kami tidak punya harapan untuk menang. Hati tiga orang lainnya tenggelam ke dasar. Wajah mereka pucat. Mereka bahkan tidak bisa menangani satupun dari mereka. Keempat lelaki tua itu merasa ingin menangis. Zuo Fan akhirnya menyerang. Kami mengerti bahwa Anda harus menyerang suatu saat. Tetapi mengapa datang kepada kami? Bukankah Legend Estate selalu menentangmu di setiap kesempatan? Kami sudah kehilangan cukup banyak orang tua untukmu.
Jadi mengapa kembali lagi? Menurutmu kita sekarang penurut, kan? Mereka semua merasa seolah surga menimpa mereka dengan kesedihan terbesar di dunia. Namun kenyataan datang dan mereka harus menghadapi bahaya. Mata yang mulia bersinar dengan tekad. Yang ketiga, Anda yang tercepat, terbang ke Valley Lord dan laporkan situasinya. Kami bertiga akan memberi Anda waktu. Kakak, yang ketiga menangis. Tapi yang mulia mengangguk sambil tersenyum meyakinkan. Zuofan mengalihkan pandangannya ke sumber dari bidang pembeda itu. Oh, 4 indera telah menangkap kita. Jadi, apa yang membuat para kakek tua itu butuh waktu lama untuk keluar? Apakah mereka takut dan berkumpul bersama? Hehehe, benar-benar. Li Jingtian tertawa. Bab 422. Menyanyikan lagu lain. Suara mendesing. 3 sosok melintas di medan perang. Mengabaikan ratapan di bawah dan menuju ke arah Zuofan. Zuofan mengejek. Nyali untuk datang padaku daripada berlari. Hehehe. Menurutku mereka datang ke sini untuk mati. Li Jingtian mencibir. Ketiga yang mulia muncul di hadapan mereka. Mereka semua datang dengan pemikiran yang jelas untuk menjadi martir sambil menahan musuh. Tapi melihat kedua orang biadab itu membuat mereka gemetar. Yang mulia mengamati mereka, menelan ludah dan menemukan ada kata yang kurang dalam situasi ini. Dua lainnya menghela nafas, takut bahkan sebelum bertarung. Sekarang apa? Saudaraku, kita harus membeli yang ketiga suatu saat nanti. Mengingat misinya. Yang mulia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan sisa-sisa keberanian di dalam dirinya untuk berteriak. Zuofan, kamu juga pergi. Zuofan tidak punya waktu untuk menikmati gaya bertele-tele orang ini dan bertanya. Bukankah ada 4 indera? Di mana yang lain? Keberanian yang mulia tersangkut di tenggorokannya. Sikap Zuofan yang angkuh dan menjengkelkan. Seperti kahuna besar, menguasai mereka dengan tekanan sedemikian rupa hingga kepala mereka tersentak ke belakang. Ini disebut kesenjangan kekuasaan. Mereka seperti makhluk spiritual tingkat 1 yang menghadapi makhluk spiritual tingkat 6. Tanpa peluang apapun untuk keluar hidup-hidup. Ketiganya mengancam akan menangis. Mereka adalah kultivator panggung Radiant. Yang mulia lembah neraka. Namun mereka bahkan tidak bisa mendapatkan kematian yang layak. Li Jingtian tertawa terbahak-bahak. Terdengar menggelegar di telinga mereka. Zuofan menggelengkan kepalanya. 1 orang hilang tidak akan membuat perbedaan. Zuofan mengeluarkan labu dan membiarkan cacing darah bergerak keluar. Mereka tampak sangat bersemangat untuk keluar dari kegelapan yang telah mereka alami sepanjang hidup mereka. Siap untuk menikmati alam bebas. Inilah kesepakatannya. Makanlah dan Anda menjadi salah satu dari kami. Menjadi tetua klan Luo. Jangan. Dan aku harus menerimamu kembali sebagai mayat. Zuofan seperti seorang tiran dalam tuntutannya. Ketiganya tersentak dan panik. Zuofan sebenarnya datang kepada mereka untuk menawarkan ranting zaitun. Dengan reputasi Zuofan yang termasyhur sebagai iblis buas dan darah buruk di antara rumah-rumah, mereka mendapat kesan bahwa dia datang ke sini untuk memusnahkan mereka. Mereka bahkan siap menyerahkan nyawanya. Jadi mengapa mereka begitu bahagia? Bagi orang yang sudah meninggal, secercah harapan akan bersemi di dalam hatinya. Naluri mempertahankan diri dengan kekuatan yang tidak dapat disangkal. Rasanya seperti melompat dari tebing dan kemudian menemukan ada tali tambahan di samping Anda. Apakah Anda akan menangkapnya? Atau membiarkannya lolos? Pilihan bodoh apa itu? Siapa yang terbelakang dan menganggap cipratan air sebagai hal yang merugikan dalam hidup? Tetapi para veteran kehidupan seperti orang-orang kabut lama.
Yang menyetujui begitu cepat akan memberi mereka status yang lebih rendah. Oleh karena itu, Ergo and Procter Hawk, Yang Mulia mengelus janggutnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, Zuo Fan, jika kamu pergi mengayau, bukankah itu agak kurus? Bagaimanapun juga, kita adalah lembah neraka. Tetua Li, bunuh mereka. Zuo Fan datar. Li Jingtian menyeringai, meretakkan buku-buku jarinya saat api menyala di matanya. Ketiganya tersentak seperti tikus, melambai dengan panik. Mari kita bersikap masuk akal. Jangan melakukan kekerasan. Dasar orang tua bodoh. Aku sudah mengatakan bagianku. Satu lebih atau kurang tidak akan membuat perbedaan. Namun kamu berani mengambil posisi di hadapanku. Ini ke akhirat bersamamu. Zuo Fan mendengus. Ketiganya tersentak dan menganggukkan kepala seperti anak kecil yang lucu. Sambil mengulurkan labu tersebut, Zuo Fan memperhatikan mereka masing-masing menelan cacing darah. Jadi, dengan memeras lemon dengan mudah, klan Luo mendapatkan 3 tetua Radiant Stage lagi. Meskipun Zuo Fan tidak peduli tentang mereka, nilai mereka bahkan lebih rendah daripada Yang Song, ahli puncak surga yang mendalam. Namun setiap sen sangat berarti. Meskipun uang tersebut sangat tipis dan berkarat sehingga Anda ingin membuangnya, semuanya akan berguna suatu saat di masa depan. Dan para tetua yang baru dipanggang, sekarang mereka tahu mengapa seorang ahli keras seperti Li Jingtian jatuh cinta pada Zuo Fan. Selain kendali Bloodworms, sikap Zuo Fan tidak memberikan ruang untuk pembangkangan. Tuan Zuo, pelayan Zuo. Nada dingin Zuo Fan memperingatkan. Yang Mulia tersentak dan mengangguk. Pelayan Zuo. Ada sesepuh lain yang menyelinap keluar untuk melapor. Dia masih dekat. Haruskah saya memanggilnya untuk bergabung dengan Kam Steward Zuo? 2 lainnya mengangguk. Mereka berempat adalah satu kelompok. Dengan 3 dari mereka dipaksa bekerja di bawah Zuo Fan, akan tiba saatnya mereka harus membunuh saudara mereka. Jadi, mengajak anak ketiga bergabung dengan geng dalam satu keluarga besar yang bahagia berhasil dengan baik. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Berkurang 1 tidak akan membuat perbedaan. Ketiganya tampak sedih. Steward Zuo tidak pernah peduli tentang kamu. Yang terbaik adalah bermain aman dan tidak membuat tuan muda marah. Mereka menganggap bahkan Li Jingtian tidak akan bisa menerima hukumannya jika dia melakukannya. Meskipun mereka benar-benar akan menghembuskan nafas terakhir dalam proses tersebut, lebih baik mengibaskan ekorku di setiap pesanan. Klan Luo adalah sarang monster. Kami adalah 3 ahli Radiant State di sini. Namun tuan muda ini tidak peduli. Air mata kembali menggenang. Masa-masa indah berada di puncak terasa begitu jauh. Kalian bertiga, pertarungan belum berakhir. Ayo bantu. Zuo Fan melirik pembantaian di bawah dan memesan. Mereka bergidik. Pertarungan itu awalnya hanya sepihak dan kepergian mereka hanya akan mempercepat segalanya. Zuo Fan menyuruh mereka pergi karena alasan lain. Membuat mereka membunuh murid mereka sendiri. Sedetik yang lalu mereka masih menjadi yang mulia lembah neraka. Namun pada saat berikutnya mereka diperintahkan untuk membunuh anggota klan mereka sendiri. Agak sulit untuk menerimanya. Steward Zuo, orang yang berkuasa harus menjaga orang-orang di bawahnya. Bagaimana kalau aku mencoba mengajak murid-murid lembah neraka untuk bergabung dengan klan Luo? Yang Mulia tampak memohon. Li Jingtian mengangguk. Itu bukan ide yang buruk. Steward. Membunuh. Zuo Fan membentak. Statusmu di klan Luo hanya didasarkan pada prestasi. Tanpa imbalan apapun, kami akan memenggal kepalamu. Klan Luo tidak memelihara bunga pansi.
Zuo Fan jelas ingin lembah neraka mati bagi manusia, anjing, dan rumput liar terakhir. Jika ketiga yang mulia menyeret kaki mereka lebih lama lagi, mereka akan segera bergabung dengan lumpur berdarah. Ini tidak semudah membalik mantel, tapi memutuskan hubungan apapun dengan lembah neraka. Dan ketiganya adalah penggarap setan, tanpa rasa malu atau penyesalan. Kini setelah mereka memahami sebuah garis hidup, apakah mereka akan membiarkannya terputus karena sesuatu yang hambar seperti integritas? Ketiganya masuk tanpa basa-basi. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk mengajukan kasus anak-anak tersebut kepada Zuo Fan. Bukan salah kami. Zuo Fan ingin kami membunuhmu. Bunuh. Saudara-saudara, tetap di tempatmu. Salah satu murid jangkung berteriak, mengayunkan pedang jahatnya, mendorong kelima musuh di sekitarnya. Saya sudah memberitahu Yang Mulia. Mereka akan segera memberikan bantuan. Tahan dulu. Suara mendesing. Jubah abu-abu muncul di hadapannya. Murid itu berteriak kegirangan. Yang Mulia, Anda akhirnya. Hah. Senyuman cerah membeku di wajahnya saat dadanya mendapatkan ruang bernapas ekstra besar. Dengan darah merembes keluar, Yang Mulia melanjutkan ke target berikutnya. Hanya saja orang ini, yang telah bertahan selama lebih dari 1 jam, membeku di tempatnya saat kebahagiaan digantikan dengan keraguan. Apa-apaan? Mengapa Yang Mulia menyerang kita? Pada saat keraguan terbesar dalam hidupnya, dia kehilangan nyawanya. Setiap Yang Mulia terbang melintasi medan perang, melintasi setiap sudut. Karena mereka adalah ahli tahap Radiant yang merupakan Yang Mulia lembah neraka. Begitu mereka bergabung dalam upaya perang, mereka mengalahkan para murid dengan skor yang besar. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan mata kritis yang dingin dan terkekeh. Li Jingtian tidak mengerti. Pelayan Zuo, mengapa kamu menolak lamaran orang tua itu? Di masa perang, seseorang harus menghindari menyerah bahkan sebelum berperang. Kita berada di ambang bentrokan dengan Regent Estate dan tidak ada hal yang tidak kita ketahui yang tersisa di tengah-tengah kita. Malah, aku tidak punya cukup Bloodworm untuk mengendalikan mereka semua. Mata Zuo Fan berbinar. Selain itu, yang tidak dimiliki klan Luo adalah ahli. Ketiga orang bodoh ini diundang untuk menutupi kelemahan ini. Membiarkan mereka bergabung dengan seluruh klan mereka akan membuat ini lebih sulit. Bahkan mungkin membalikkan kita. Li Jingtian bergidik dalam hati dan menangkupkan tangannya. Saya kagum dengan rencana sempurna Steward Zuo. Bab 423. Pembantaian dan penodaan. Penggerebekan di lembah neraka berakhir secepat dimulainya. Vali Lord Yuanshan dan para tetua sedang mengunjungi Regent Estate untuk mengetahui rencana bagaimana menangani bangunan bunga melayang dan yang lainnya. Dari 4 Yang Mulia yang menjaga lembah, 1 melarikan diri, 3 berbalik dan lembah itu sekarang tampak seperti bekas tornado. Bahkan dengan jumlah 10.000. Para murid tidak dapat menangani serangan yang datang dari hanya beberapa ribu penjaga klan Luo. Selama lebih dari beberapa jam dan terbunuh sampai yang terakhir. Pada cahaya pertama fajar merah yang megah, pemandangan lembah yang seperti neraka tersingkap, lolongan berhenti, tempat sepi, dengan hanya aliran darah yang mengalir menuruni pegunungan, melepaskan bau busuknya. Dan sebagai gambaran nyata tentang neraka, tidak ada gunanya tanpa mayat. Banyak sekali yang bisa dijadikan gunung. Semua bertebaran, menunggu siapapun datang dan memberi mereka penguburan yang layak. Pelayan Zuo, sudah selesai. Li Jingtian melirik genosida di bawah dan memalingkan wajah datar ke Zuo Fan. Zuo Fan berbicara setelah jeda. Bawa mayatnya kembali ke klan Luo.
Sekarang kita bisa membahas masalah yang lebih serius. Menjadi serius. Mengambil lembah neraka tidak cukup serius. Tanya Li Jingtian. Zuo Fan menyeringai. Hahaha. Menurutmu apakah aku membutuhkan begitu banyak orang untuk menghancurkan lembah neraka? Kita berdua sudah lebih dari cukup. Lalu, Li Jingtian menyelidiki. Zuo Fan berkata, penodaan. Ses. Li Jingtian bergidik dan tersentak. Steward Zuo. Orang mati harus dihormati. Apakah kebencianmu terhadap lembah neraka begitu dalam sehingga kamu perlu menggali leluhur mereka? Hahaha. Kamu melompat terlalu jauh ke depan. Saya tidak pernah peduli sedikit pun tentang lembah neraka 9 tahun yang lalu. Dan sekarang jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Selain itu, sebagian besar orang yang kubunuh berasal dari rumah ini. Seharusnya merekalah yang sangat membenciku. Bukan sebaliknya. Lalu kenapa Li Jingtian tersesat? Zuo Fan tersenyum licik. Lakukan bagianmu sementara aku melakukan bagianku. Li Jingtian pergi karena dia yakin setiap keputusan Zuo Fan didukung oleh alasan. Klan Luo mematuhi perintah Zuo Fan. Menganggapnya seperti hari-hari biasa saat kembali bekerja. Hanya yang mulia lembah neraka yang gelisah. Mereka telah meninggalkan lembah neraka sebagai ganti nyawa mereka dan sekarang terpaksa melakukan tugas seperti itu. Dihadapkan pada perintah menggali nenek moyang mereka. Mereka tidak bisa melakukannya. Di sanalah para tetua lembah neraka, penguasa lembah, dan yang mulia dimakamkan. Penjelasan logis apa yang dimiliki anak cucu untuk menggalinya? Ini keterlaluan. Ketiganya akan menemui Zuo Fan tentang hal ini. Memberitakan alasan bahwa kedua klan bukanlah musuh sedemikian rupa. Li Jingtian mengetahui niat mereka dan melotot. Kalian, pemula, dengarkan dan dengarkan baik-baik. Di klan Luo, perkataan Steward Zuo adalah hukum. Keluhan apapun yang Anda miliki akan ditanggapi dengan perjalanan singkat ke bawah. Li Jingtian terbang menjauh. Ketiganya menghela nafas tak berdaya. Menghentikan langkah mereka. Seorang tamu hanya bisa berperan sebagai tamu di rumah tuan rumah. Karena Steward Zuo ingin kita mempermalukan nenek moyang kita untuk mendapatkan kepercayaan kita. Kita adalah anak buahnya. Mereka menganggap tugas ini sebagai ujian kesetiaan Zuo Fan. Agar mereka memutuskan semua hubungan dengan lembah neraka. Setelah membalik makam kakeknya, seseorang kehilangan hak untuk menyebut tempat ini sebagai rumahnya. Sangat disayangkan bahwa semua dugaan mereka salah sejak awal. Zuo Fan tidak pernah mempedulikan mereka. Namun untuk membuktikan perubahan hati mereka, mereka bekerja paling keras dalam penggerebekan makam nenek moyang mereka. Li Jingtian tidak butuh banyak waktu untuk memahaminya dan tertawa. Steward Zuo, orang tua bodoh ini akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu. Hahaha, Li Jingtian mengejek. Zuo Fan tersenyum tipis. Tidak ada yang aneh dengan itu. Menghormati leluhur adalah cara yang benar. Sedangkan penggarap setan hanya memperhatikan kekuasaan. Hal ini membuat menggali orang tua menjadi lebih umum dilakukan oleh para penggarap setan. Saat menerima orang, seseorang perlu memperhatikan karakter mereka. Ketiganya adalah ahli penanam setan. Saya tidak peduli jika mereka menaruh dendam kepada saya setelah ini karena yang harus Anda lakukan hanyalah duduklah di atas mereka dan mereka akan menjadi lemah lembut seperti anak domba. Pelayan Zuo adalah seorang jenius. Itu sebabnya Anda mengirimkan perintah agar mereka menggali leluhur mereka. Anda tidak pernah takut akan kebencian mereka. Anda benar-benar mengetahui inti dari seorang kultivator iblis. Li Jingtian tertawa. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Hampir tidak. Kultivator yang lurus juga tidak berbeda.
Beri mereka insentif yang cukup dan mereka akan melakukan hal paling kasar dan keji yang Anda minta. Hanya saja mereka harus selalu mendandaninya dengan keadilan yang mewah. Seperti yang mereka lakukan. Hahaha. Zuo Fan tersenyum aneh. Membuat Li Jingtian terkejut. Mata Li Jingtian berbinar. Setelah mengambil sesuatu di sudut. Anggota klan Luo sedang menggali nenek moyang lembah neraka. Dimanapun kecuali di sana. Dua lusin orang berpindah-pindah tempat dan melihat sekeliling. Tidak melakukan banyak hal. Mereka adalah pemalsu surga mendalam yang dianugerahkan Kaisar. Sementara anggota klan Luo yang lain memunggunginya. Mereka tidak berbuat banyak selain mengangkat kerikil. Brengsek. Orang-orang ini terakhir dalam pertempuran lembah neraka dan sekarang mereka bermain-main dalam hal pekerjaan. Lihat bagaimana aku akan memberi mereka banyak uang. Li Jingtian menginjak tetapi Zuo Fan menghentikannya untuk berkata, Penatua Li, tenang, lepaskan mereka. Selain itu, mereka telah menyelesaikan misinya. Saat kita kembali, rawat mereka dan pastikan ketiga pemula melihatnya untuk membuat mereka takut. Misi mereka. Ya, bocor. Zuo Fan mencibir. Untuk apa lagi aku membawa serta para pecundang ini? Untuk menyeretku kembali. Terus Anda. Biarkan mereka memberitahu Kaisar. Zuo Fan tersenyum. Bahkan sebelum klan Luo naik ke tampuk kekuasaan, Kaisar menyuruh orang-orang ini berperan sebagai tikus tanah. Itu sebabnya saya meminta Penatua Lei menangani mereka selama ini. Membiarkan mereka melaporkan hanya apa yang kami inginkan. Setelah memberi mereka makan begitu lama, mereka akhirnya berguna untuk melapor kepada Kaisar. Apa? Tetapi, pramugari Zuo, kenapa melakukan ini? Bukankah Kaisar fokus padamu? Li Jingtian melompat ketakutan. Zuo Fan ceroboh. Jika keluarga kekaisaran bergabung dengan Regent Estate untuk datang ke sini, tamatlah mereka. Zuo Fan bisa melarikan diri dengan kekuatan konyolnya. Tapi anggota klan Luo pasti akan jatuh. Segala upaya yang dilakukan untuk membesarkan mereka selama dekade terakhir akan sia-sia. Zuo Fan tertawa. Penatua Li, itu hanya setengah benar. Dia tidak fokus hanya padaku, tapi pada semua orang. Mengambil jalan sendirian berarti semua orang di dunia ini adalah musuh Anda. Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berkedip, Li Jingtian masih tersesat. Dan Zuo Fan melanjutkan, Penatua Li, menurutmu siapa yang ingin dia bunuh sekarang? Kamu tentu saja. Dia bahkan mengizinkan 7 rumah menggunakan keputusan pembersihan iblis. Hahaha. Salah. Dia ingin menyingkirkan bidak catur. Termasuk saya, Regent Estate, dan Suge Changfeng. Bagaimana bangsa ini akan berubah jika dia menyingkirkanku saja? Regent Estate akan mendapatkan rumah tersebut. Menjadi kekuatan terbesar di luar pengadilan dan ancaman baginya. Saat berada di pengadilan, Suge Changfeng akan menentangnya di setiap langkah. Ini adalah sesuatu yang ingin dia hindari dengan cara apapun. Jadi setelah mengetahui apa yang kami lakukan di sini, dia tidak hanya akan menyembunyikannya, tapi bahkan membantu saya. Mata Zuo Fan bersinar. Suaranya tegas. Hal itu semakin membingungkan Li Jingtian. Tolong, memang. Zuo Fan tersenyum. Saya belum bisa menyerah. Atau Regent Estate akan memiliki kebebasan memerintah. Kami mendapat kabar bahwa dia telah mengirim naga ilahi untuk membantu Regent Estate. Untuk membantu baiklah. Tapi itu hanya penyamaran terselubung untuk memaksa mereka melawan kita. Dia tidak ingin kita terus menemui jalan buntu. Tapi saat aku bergerak, karena Regent Estate lebih kuat, mereka akan bertindak lebih cepat dariku. Pada saat itu, bantuan akan menyeret Regent Estate ke bawah.
memberi kita ruang untuk membangun kekuatan dan bertarung hanya jika kita berada pada posisi yang setara. Itulah cara terbaik bagi Kaisar untuk menyerbu dan menelan kami berdua. Dengan membiarkan orang-orang bodoh itu mengadu kepada Kaisar. Saya sebenarnya mengatakan kepadanya bahwa saya telah mengambil tindakan dan berencana menghilangkan duri terbesarnya. 7 rumah. Ini pasti akan membuat hari-harinya menyenangkan dan dia akan memberitahu Fang Qiubai untuk menahan kampanye Regent Estate melawan sekutu kita sambil memberiku waktu untuk mengambil kembali mayat-mayat ini dan memurnikannya. Hanya itu yang kami butuhkan. Setelah kami menyiapkan mayat-mayat ini, tidak ada seorang pun di Tianyu yang dapat melawan kami. Itu akan menjadi milik kita untuk diambil. Hahaha. Sambil terkekeh, mata Zuo Fan bersinar dengan percaya diri. Kaisar telah memperhitungkan setiap langkah. Tapi yang dia abaikan adalah gerakan mematikanku. Ini akan menjadi kejatuhannya. Li Jingtian menatapnya dengan bingung. Lalu berseru, "Pelayan Zuo, meskipun saya kasar dan kasar serta tidak dapat memahami sepatah kata pun, saya rasa kemenangan Anda sudah di depan mata." Hehehe, bagus sekali. Kalian memainkan skema kalian sebagai permainan belaka. Kalau aku punya faksi sendiri, aku akan dipelintir sampai aku menghembuskan nafas terakhir. Bab 424. Lebih buruk dari kematian. Suara mendesing. Klan Luo membutuhkan 10 hari untuk menggali seluruh kuburan sedalam 3 kaki. Nenek moyang dari generasi yang tak terhitung jumlahnya melihat cahaya hari sekali lagi. Ada lebih dari 1000 ahli surga yang mendalam dan ratusan ahli panggung radiant. Zuo Fan tampak sangat senang dengan barisannya. Warisan 1000 tahun dari 7 rumah bukan hanya untuk penyangga. Li Jingtian melintas di hadapan para pemalsu surga yang mendalam. Bawa mayatnya ke klan. Dipahami. Para pemalsu membungkuk dan bersiap-siap. Tetapi Li Jingtian memblokir mereka. 2 lusin pemalsu itu memandangnya dengan ragu. Sambil mencibir, Li Jingtian berkata, "Itu dimaksudkan untuk yang lain. Aku memikirkan sesuatu yang istimewa untukmu." "Apa?" Li Jingtian menyeringai. "Untuk menambahkanmu ketumpukan." Orang-orang itu berseru, Elderly, mengapa? Apa kesalahan yang kami lakukan? Membocorkan informasi, mempermainkan, ketidaktaatan, dan lain-lain." Li Jingtian menekankan setiap kata dengan kebencian. Para pemalsu menggigil karena diketahui sebagai mata-mata. Mereka berlutut dalam sekejap. "Lepaskan kami, Penatua Li. Itu juga bukan yang kami inginkan." Ledakan. Sebuah jentikan belaka mengirimkan angin kencang yang membuat mereka tersebar kemana-mana. Darah dan darah kental berjatuhan. Kalau kamu baru saja mengakuinya, kamu masih punya mayat. Tapi kamu harus mengoceh di telingaku dan membuatku melakukannya sendiri. Li Jingtian menjentikkan jarinya, mengabaikan pemandangan berdarah itu. Para murid klan Luo sudah terbiasa dengan metode tetua mereka, dan mengambilnya dengan tenang. Mereka memindahkan mayat-mayat itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara trio newbie itu menelan ludah dan semakin panik saat melihat wajah orang-orang itu. Apakah orang-orang ini asura dari neraka? Apakah mereka tidak merasakan apa-apa? Rekan-rekan mereka dalam pertempuran terbuang sia-sia namun tidak ada reaksi. Apakah itu terbuat dari batu? Sebagian besar murid klan Luo berusia sekitar 20 tahun. Namun pemandangan ini membuat para tetua gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana Zuo Fan membentuk mereka menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Menyaksikan wajah-wajah mati para pemuda membuat mereka ketakutan. Apakah ini klan Luo yang asli? Ketiganya bersukacita karena telah memihak.
Bahkan jika klan Luo tidak segera menguasai negeri ini, para pemuda ini akan tumbuh menjadi skuadron jahat yang akan menyamakan kedudukan bangsa di masa depan. Dibandingkan dengan para tetua klan Luo yang kuat, para pemuda ini adalah aset yang paling menakutkan. Zuo Fan tidak normal. Meskipun mereka sendiri adalah kultivator iblis, mereka tidak pernah berpikir untuk membawa murid-murid mereka melewati neraka, apalagi melakukannya secara massal. Selain rasa takut, ketiganya sekarang memiliki rasa hormat ketika melihat ke arah Zuo Fan yang jauh. Penggarap setan memuja kekuatan. Zuo Fan tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi trik yang tak ada habisnya membuka mata mereka terhadap arti sebenarnya dari istilah setan. Kalian bertiga, dengarkan. Sebuah teriakan membangunkan ketiganya dari lamunan mereka. Li Jingtian menatap mereka dan mereka menundukkan kepala. Bawalah orang-orang yang membawa mayat itu kembali ke klan Luo. Jangan mengacau. Jika saya mengetahui bahwa Anda melakukan hal yang tidak baik, baiklah. Izinkan saya memberitahu Anda. Anda telah meminum cacing darah Steward Zuo dan dalam jarak ribuan mil dia dapat memenggal kepala Anda. Dapatkan gambarnya. Ya, tentu saja. Jangan khawatir, Penatua Li. Kami tidak akan pernah meremehkan ini. Ketiganya membungkuk serempak. Li Jingtian mengangguk dan terbang kembali ke Zuo Fan. Para tetua akhirnya menganggap serius pengkhianatan mereka. Sepertinya mereka tidak punya pilihan. Baik itu Zuo Fan atau Li Jingtian. Kedua metode mereka kejam. Mereka bahkan tidak segan-segan membantai anak buahnya sendiri. Tidakkah membunuh kita akan lebih mudah? Takut dengan penampilan Li Jingtian, ketiganya menjadi lemah lembut, mengambil misi sebagai panggilan mereka. Terjebak dalam tugas pengawalan, Zuo Fan mengeluarkan perkamen dengan banyak garis di atasnya. Peta domain lembah neraka dan kota-kotanya. Ada juga ribuan titik merah di sana. Menyerahkannya kepada Li Jingtian, dia berkata, Penatua Li, kumpulkan 1000 orang cepat dan suruh mereka menggali 3 kaki di tempat ini. Juga, kirimkan kabar tentang pembersihan lembah neraka. Suruh pengikut mereka hancur ketakutan. Di atasnya, terlepas dari keraguannya, Li Jingtian mengikuti perintahnya seperti biasa. Detasemen beranggotakan ribuan orang menyebar ke segala arah, menyapu wilayah lembah neraka untuk mencari target mereka. Zuo Fan dan Li Jingtian memulai pencarian mereka sendiri. Di bawah pohon besar, mereka menggali patung tanah liat seukuran manusia. Itu tampak manusiawi namun tidak memiliki kesan seperti itu. Ia juga memiliki kesan alami, seperti ginseng. Namun yang ini berbentuk manusia. Matanya tertutup dan layu seperti tanaman. Semakin Li Jingtian melihatnya, semakin aneh perasaannya. Seolah benda di depannya ini adalah manusia namun bukan. Steward Zuo, benda apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tanya Li Jingtian. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu adalah seorang laki-laki dan pengintai klan kami. Dia harus dimakamkan di sini selama 3-4 tahun. Apa? Li Jingtian menangis. Zuo Fan menjelaskan. Penatua Li, Anda memahami kekejaman murai taat. Bagi seorang fanatik bela diri seperti Anda, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi jika anak-anak itu melatihnya, ya, Anda tahu kemungkinan suksesnya sangat kecil. Li Jingtian mengangguk. Tetapi tahukah Anda apa yang terjadi pada barang-barang yang ditolak? Zuo Fan melihat lebih dalam saat dia memandang Li Jingtian dan menepuk sosok tanah liat itu. Ya, mereka berubah menjadi ini. Menjadi telinga kita. Terengah-engah. Li Jingtian tampak terkejut. Boneka tanah liat itu tidak memiliki perasaan manusia.
Tidak peduli bagaimana dia memindainya. Itu bukan manusia. Namun dulu, Steward Zuo baru saja mengatakan bahwa ia dapat mengirimkan informasi. Tetapi bagaimana caranya? Zuo Fan melanjutkan. Jika gagal mengembangkan seni hantu, kemungkinan terburuk seseorang akan mati. Sementara meridian mereka akan hancur dan menjalani sisa hidup mereka sebagai sayuran. Tetapi jalur iblis memiliki keterampilan. Nafas segudang. Metode budidaya jiwa. Meski bukan tanpa peringatan. Hanya jiwa saja yang bisa dilatih. Mengubah bejana menjadi sekam kering. Pada waktunya, aura jiwa, bersama dengan tubuh, akan menyatu dengan alam, berubah menjadi pilar manusia. Jangan menganggapnya hanya sebagai manusia tanah liat. Padahal sebenarnya ia memiliki jiwa yang lebih kuat dari ahli surga yang mendalam. Dan dengan nuansa luhurnya, selaras dengan alam itu sendiri. Bahkan ahli Radiant State pun tidak dapat memahaminya. Saya memiliki anak-anak yang gagal berlatih seni hantu. Berlatih dalam nafas segudang ini dan menjadi pilar manusia. Nona Lei dan timnya menguburkan mereka di sekitar 7 rumah. Di depan pintu rumah mereka. Melalui jiwa mereka. Mereka mengirimkan informasi dalam radius 1000 meter. Dengan cara ini, data tersebut diteruskan ke pengintai kami yang berjarak 100 mil jauhnya dan didekripsi melalui metode lain dan dengan aman dibawa kembali kepada saya. Bagaimana lagi kami bisa mengetahui rencana Regent Estate untuk menyerang sekutu kami? Tuan lembah itu membawa orang yang lebih tua ke Regent Estate dan membiarkan rumahnya kosong untuk kita serang. Meskipun klan Luo terlambat dalam menyiapkan jaringan intelijennya, tidak diragukan lagi kami adalah yang terbaik di Tianyi. Zuo Fan menertawakan penampilan konyol Li Jingtian. Ada seni ajaib di dunia ini. Dan Steward Zuo menggunakannya untuk mengumpulkan informasi. Menatap manusia tanah liat yang diam itu, Li Jingtian menghela nafas. Siapa yang bisa membuat metode budidaya yang merosot seperti itu? Apa gunanya memiliki jiwa yang kuat jika Anda berakhir seperti ini? Sekam beku. Ini adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Hidup dalam kesakitan terus-menerus. Benar. Itulah yang ditawarkan oleh metode kultivasi ini. Kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan penciptanya bahkan tidak melatihnya. Zuo Fan tersenyum. Ketika iblis tua itu menciptakannya, dia menyuruh murid-muridnya melatihnya untuk melahap jiwa mereka dan meningkatkan jiwanya. Karena perasaan alami jiwa, ia mudah berasimilasi. Hanya dalam 1 tahun, kakek tua itu memasuki tahap radiant dari tahap surga yang mendalam. Dalam 3, dia berada di panggung ethereal. Kamu benar-benar bisa melakukan itu. Ekspresi sedih Li Jingtian menjadi lebih cerah. Dan dia meneteskan air liur pada pria tanah liat itu. Anak yang berlatih di Myriad Brites bisa menjadi tonik yang luar biasa. Siapa yang tahu? Zuo Fan mengejek. Penatua Li, izinkan saya menghentikan Anda saat itu juga. Tidak ada jalan pintas dalam berkultivasi. Aku belum selesai memberitahumu bagaimana iblis tua itu menemui ajalnya. Kecepatannya cepat. Namun jiwa murid-muridnya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Dan karena kemarahan dan keputusasaan menumpuk begitu besar di dalam dirinya, jiwanya hancur karena tekanan tersebut. Jika bukan karena ini, aku akan menggunakan ribuan pilar manusia klan Luo untuk diriku sendiri. Bergidik. Li Jingtian tertawa canggung. Aku seharusnya sudah tahu sekarang. Steward Zuo bukanlah orang yang membiarkan kesempatan apapun berlalu begitu saja. Ini menunjukkan bahwa metode ini memiliki masalah. Bab 425. Pakan ternak adalah pakan ternak. Zuo Fan membawa Li Jingtian melintasi area tengah lembah neraka.
mengambil pilar manusia dan menyebarkan rumor kehancuran lembah neraka di tangan klan Luo. Berita terkini ini menciptakan gelombang yang mengguncang seluruh Tianyu. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa klan Luo akan mengabaikan segalanya dan menjatuhkan lembah neraka tanpa alasan atau alasan. Setiap warga negara Tianyu yang berharga tahu bahwa 7 rumah dan keluarga kekaisaran berada dalam keseimbangan dan bahwa keluarga kekaisaran tidak akan pernah membiarkan perang rumah lagi terjadi. Perjanjiannya adalah Regent Estate yang mempertahankan ambisinya untuk gedung bunga melayang selama 1000 tahun terakhir. Hanya agar keluarga kekaisaran tidak mendapat alasan. Tapi klan Luo, dengan segala keberaniannya yang tak tertahankan, telah menghancurkan segalanya. Ia merobek kurungannya, mencambuk wajah orang-orang, dan merobek lembah neraka dari muka dunia ini. Itu bukan hanya pertengkaran kecil di rumah, tapi unjuk kekuatan kepada kaisar. Semua klan kini mengalihkan pandangan mereka ke kaisar, menunggu jawabannya. Mereka juga memuji temperamen Zhuo Fan yang seperti Tong Musiu. Berpikir bahwa menyerang kaisar tidaklah cukup buruk baginya untuk terus maju dan menyeret klannya ke bawah bersamanya juga. Ini adalah kejahatan besar dan kuat yang patut dimusnahkan total. Menghadapi pemberontakan rumah baru, rakyat menantikan tanggapan kaisar. Tapi rata-rata warga tidak tahu bagaimana bos besar di atasnya berselisih. Bahwa setiap faksi memandang perkembangan ini dengan penuh semangat. Kaisar adalah yang paling bersemangat, yang seharusnya tertawa terbahak-bahak tentang sekarang. Hahaha. Kaisar sedang bersenang-senang membaca laporan terbaru. Lagi pula, saya tidak membantunya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Dia akhirnya menunjukkan dirinya. Dan bukan dengan setengah-setengah, tapi sambil menyerang lembah neraka dari peta. Dia bahkan tidak menyayangkan kuburan nenek moyang mereka. Hahaha. Yang mulia, penodaan mungkin agak berlebihan di sini. Bahkan saya harus tidak setuju dengan ini. Dugu Santian di sebelah kanannya mengangguk dengan marah. Saya merasa bahwa anak itu kadang-kadang adalah pria sejati. Sementara di waktu lain juga merosot. Semuanya baik-baik saja. Yang saya inginkan hanyalah dia bergerak. Dia bisa melakukan hal lain untuk semua yang aku pedulikan. Semakin menjijikkan tindakannya, semakin baik. Ini akan banyak membantu saya ketika melawan rumah. Mereka tak punya cara untuk menggunakan alasan menghadiahi pejabat setiaku dengan kapak. Hehehe. Bagaimana kamu bisa menghargai seseorang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan? Kaisar mengungkapkan senyuman aneh. Dugu Santian mengangguk. Pengaturan yang dibuat oleh kaisar itu licik dan keji. Tidak seperti sifat jujurnya sebagai dewa perang. Namun demi keselamatan masyarakat, dalam menghilangkan variabel-variabel tersebut, dia akan mengantre dan mematuhi perintah. Yang mulia, kapan saya akan bertindak? Jangan terburu-buru. Biarkan mereka menggeliat lebih lama. Kaisar menghela nafas. Namun, saya perlu menunjukkan pendirian saya kepada orang-orang. Kaisar berteriak kepada para pelayan di pintu. Buatlah perintahku. Rumah Nobel ke-8, klan Luo di kota Wingeze, dituduh melakukan pembunuhan dan penodaan. Atas kejahatan paling keji. Atas perintahku, klan harus membasmi kejahatan ini dan membawakan kepala mereka kepadaku. Hadiahnya adalah gelar rumah bangsawan. Dipahami. Pelayan itu pergi. Wajah Dugu Santian berkedut dan dia mendesah dalam hati. Yang mulia, itu benar-benar sampah. Jika semudah itu mendapatkan kepala Zhuo Fan, dia pasti sudah mengambilnya sejak lama. Meskipun dekret tersebut masih memiliki manfaatnya. Memberi tentara Dugu alasan yang tepat untuk membersihkannya. Sementara klan Luo dan Regent Estate akan bertarung.
Tentara Dugu akan menyerbu untuk melenyapkan klan Luo. Hanya untuk menghancurkan mereka semua. Kaisar mengincar hal ini. Tetapi memikirkan putra baptisnya. Hati Dugu Zantian tidak tahan. Sementara itu, Yuming berada di rumah baru pangeran kedua. Menunggu perintah penguasa lembah. Pangeran kedua menyerbu masuk ke dalam ruangan. Sesuatu yang besar baru saja terjadi. Tuan Yuming, pangeran kedua, santai saja. Ada solusi untuk segalanya jika Anda tetap tenang. Anda Ming melambai. Pangeran kedua berhenti sejenak untuk mendinginkan jetnya. Dan membungkuk. Tuan Yuming, Anda benar-benar dibuat dari kain yang berbeda. Anda benar-benar mengagumi saya. Saya selalu gelisah dan tidak bisa tenang. Tapi saya masih membutuhkan bantuan Tuan di masa depan. Pangeran kedua terlalu baik. Yuming mengangguk dan bertanya. Sekarang, Yang Mulia, apa yang terjadi hingga membuat Anda begitu bingung? Tidak banyak. Hanya saja Zuo Fan meruntuhkan lembah neraka. Apa? Yuming sangat marah. Apa yang kamu katakan? Di mana laporannya? Ini. Pangeran kedua mengeluarkan kertas dari lengan bajunya. Tuan Yuming berpikiran terbuka. Tenang dalam menghadapi apapun. Bahkan ketika rumah Anda sendiri berada dalam reruntuhan. Anda tidak akan peduli. Saya benar-benar kagum. Sialan. Kenapa bertele-tele begitu lama? Membaca koran membuat wajah Yuming pucat. Kertas itu jatuh ke lantai saat dia berdiri membeku. Dibantai dan dinodai. Zuo Fan, apakah kamu sekejam itu? Mata Yuming bergetar. Tubuhnya kaku. Dan hanya mulutnya yang bergerak. Zuo Fan, dasar orang rendahan yang busuk. Dia memaksaku. Tuan Yuming, apakah semuanya baik-baik saja? Pangeran kedua bertanya. Sambil menghela nafas, Yuming melanjutkan dengan tenang dan berkata, Yang Mulia, ada beberapa hal yang harus saya tangani. Saya akan pergi selama beberapa bulan. Tolong jangan bertindak gegabah saat aku tidak ada. Selamat tinggal. Yuming segera pergi dengan langkah tergesa-gesa. Matanya berkedip. Dia harus merencanakan pelariannya dengan hati-hati. Hanya pangeran kedua yang tertinggal dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, di sebuah lembah yang berjarak 100 mil dari kota bunga melayang, banyak ahli berkumpul. Bahkan kepala dari banyak klan yang kuat. Bang! Yu Wanshan membanting batu giok itu ke tanah. Ini keterlaluan. Zuo Fan, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi? Tuan lembah kamu. Huangpu Tianyuan bertanya. Yu Wanshan terengah-engah dan menangkupkan tangannya. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir di wajahnya. Estate Lord Huangpu, kamu adalah kepala rumah. Anda harus memberikan keadilan pada lembah neraka. Saya baru saja mendapat kabar dari Yang Mulia ketiga bahwa Zuo Fan bersama Li Jingtian telah menyerbu lembah neraka. 3 Yang Mulia lainnya melawan tetapi saya khawatir mereka juga jatuh. Tolong, Estate Lord Huangpu, kirimkan orang-orangmu untuk membantu. Apa? Huangpu Tianyuan tercengang. Kami bahkan belum memulai serangan terhadap bangunan bunga melayang. Namun dia menyerang lembah neraka. Yu Wanshan mengangguk sedih. Para tetua lembah neraka sangat marah dan menoleh ke arah Huangpu Tianyuan dengan tatapan penuh harap. Mereka semua memandang dengan harapan bos mereka akan memberikan dukungannya. Huangpu Tianyuan hanya mengelus jenggotnya. Tuan Leng, bagaimana menurut Anda? Lembah neraka adalah sekutu kita. Valley Lord Yu adalah teman dekat kami. Tentu saja kami akan mengambil risiko untuk membantunya. Leng Wuchang berteriak. Kontingen lembah neraka menjadi bersemangat. Memandangnya dengan rasa terima kasih.
Huangfu Tianyuan memandangnya dengan bingung. Sejak kapan Sir Leng yang cerdik menjadi orang benar? Tapi Leng Wuchang segera menunjukkan warna aslinya. Bagaimanapun juga, Leng Wuchang menghela nafas. Pengkhianatan Zuo Fan tidak mengenal batas. Pergi tanpa rencana akan seperti mempermainkannya. Kita harus menghindari hal itu. Vali Lord Yu, yakinlah, kami akan membalaskan dendam rumahmu. Tapi kita sekarang sudah siap untuk menyerang kota bunga melayang. Pertama-tama kita harus menangani gedung bunga melayang. Huangfu Tianyuan mengangguk. Gedung bunga melayang bersekongkol dengan Zuo Fan. Membawa mereka keluar akan menenangkan kemarahan Vali Lord Yu. Semua orang mengangguk. Pilking Hall dan Mary Woods menikmati pertunjukan itu. Selalu mencibir di Hell Valley. Yu Wanshan marah. Wajahnya merah. Dia berbalik dan berteriak, "Tuan Fang, Anda adalah bala bantuan yang mulia untuk menumpas Zuo Fan. Pelayan malang itu mengamuk di lembah neraka dan kamu tidak akan melakukan apa-apa." Pikiran Zuo Fan adalah sebuah labirin dan tindakannya adalah sebuah misteri. Tuan Leng benar. Kita perlu mengambil langkah demi langkah. Yang pertama adalah gedung bunga melayang. Menyapu bersih semua tempat yang mungkin dia datangi ketika dia putus asa. Lalu kita akan mengejarnya saat dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Vali Lord Yu, kamu tidak perlu khawatir. Fang Qiubai berbicara. Dia sudah lama menerima perintah Kaisar agar Zuo Fan dan Regent Estate mengurus urusan mereka sendiri lebih lama lagi. Tentu saja dia akan menundanya juga daripada mengadu keduanya lebih cepat dari jadwal. Adapun nasib umpan meriam yang dijuluki lembah neraka, tidak ada yang peduli sedikit pun. Pakan ternak adalah pakan ternak. Mereka semua akan mati cepat atau lambat. Hegemoni dunia pada akhirnya akan jatuh antara Zuo Fan dan Regent Estate. Sisanya tidak dapat mempengaruhinya sedikit pun. Yu Wanshan melihat ejekan terbuka dan kemarahannya mencapai titik didih. Namun dia tidak dapat melakukan apapun. Bersambung.